Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya, hari ini semuanya dalam keadaan baik. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita akan membahas usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Di akhir pembelajaran, nanti akan ada lembar kerja yang harus kalian isi sebagai penilaian untuk pertemuan hari ini. Langsung saja kita ke materi. Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan hari ini, kompetensi dasar 3.2 menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Untuk materi hari ini yaitu usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Tak bosan-bosannya Bapak ingin mengingatkan pada kalian semua untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan kalian dan selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir. Kemarin kan kita telah mempelajari interaksi keuangan desa dan kota. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya berkaitan dengan usaha pemerataan pembangunan desa dan kota. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian sering berbelanja di minimarket atau supermarket? Pasti sering dong. Tapi ketika kalian pulang ke kampung halaman, apakah di sana juga ada minimarket atau supermarket? Jika tidak ada, berarti kampung halaman tidak termasuk ke dalam usaha pemerataan pembangunan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, usaha pemerataan pembangunan desa dan kota itu termasuk ke dalam program pembangunan nasional. Tapi apa sih pembangunan nasional itu? Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Konsep pembangunan nasional diantaranya yang pertama, pembangunan nasional itu diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, perencanaan dan pembangunan nasional itu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Nah, yang namanya pembangunan pasti tidak akan berjalan 100% mulus ya. Pasti ada masalah-masalah yang ada di pembangunan tersebut. Nah, permasalahan pembangunan di Indonesia itu bisa kita jabarkan menjadi 3 hal. Yang pertama, tata ruang dalam kondisi krisis, seperti penggunaan lahan yang masih belum tepat guna. Kemudian memunculkan urbanisasi yang tidak terkendali, dan kota-kota metropolitan memunculkan dampak yang negatif, seperti pemukiman kumuh dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Perencanaan pembangunan nasional itu diatur dalam peraturan yang terangkum dalam RPJP, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, untuk RPJP ini merupakan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu selama 20 tahun ya. Kemudian perencanaan jangka menengah itu untuk kurun waktu 5 tahun. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa yang namanya pembangunan itu tidak akan berjalan 100% mulus. Pasti ada masalah-masalah yang menyertainya. Nah, untuk permasalahan pembangunan wilayah itu bisa kita dibedakan menjadi permasalahan yang secara umum dan masalah yang secara khusus. Nah, untuk masalah secara umum, kita lihat di slide. Yang pertama, masyarakat yang berada di wilayah tertinggal masih keterbatasan akses dan terisolasi dari wilayahnya. Kemudian banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi yang strategis tapi belum bisa dikembangkan secara optimal. Yang ketiga, wilayah perbatasan yang memiliki sumber daya alam berpotensi akan sangat jauh tertinggal. Nah, untuk permasalahan secara khusus,
Yang pertama, tata ruang dalam kondisi krisis, seperti penggunaan lahan yang masih belum tepat guna. Yang kedua, memunculkan urbanisasi yang tidak terkendali. Dan yang ketiga, kota-kota metropolitan memunculkan dampak negatif seperti pemukiman kumuh dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, untuk permasalahan secara khusus ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tata ruang dalam kondisi krisis seperti penggunaan lahan yang masih belum tepat guna. Nah, hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh pertama, pembangunan dilakukan di suatu wilayah itu masih sering tanpa mengikuti rencana tata ruang. Dan yang kedua, pembangunan tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungannya. Dan yang terakhir, pembangunan itu tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Yang kedua, memunculkan urbanisasi yang tidak terkendali. Nah, hal ini bisa saja disebabkan oleh meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan suburban. Kemudian meningkatnya jumlah interaksi desa dan kota, dan yang terakhir terjadinya reklasifikasi atau perubahan daerah rural menjadi daerah urban. Yang ketiga, kota-kota metropolitan memunculkan dampak negatif. Itu bisa saja terjadi karena terjadinya eksploitasi yang berlebih terhadap sumber daya alam dan konversi lahan pertanian produktif secara terus-menerus. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial dan ekonomi. Selain permasalahan, dalam hal pembangunan wilayah, itu memiliki tantangannya tersendiri. Tantangan pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang diantaranya bagaimana pengaturan tata ruang itu bisa sesuai peruntukannya untuk mengatasi krisis tata ruang yang terjadi. Kemudian bagaimana pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk menjaga stabilitas kesatuan nasional. Dan yang ketiga, menyiapkan diri untuk menghadapi pasar global demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Belum dilanjutkan, bagaimana? Ada yang tidak dimengerti? Jangan lupa ya, jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, kalian catat, dan kita akan diskusikan di Google Classroom di akhir pembelajaran. Sekarang kita masuk ke dalam usaha pemerataan pembangunan desa. Nah, yang namanya usaha pemerataan pembangunan itu berlangsung tanpa henti. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang, namun tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, itu menjadi tonggak perubahan paradigma dalam peraturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Nah, pembangunan di desa itu memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu pengembangan tata desa diatur secara teratur dan serasi. Kemudian peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat, dan yang terakhir peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat. Ada beberapa contoh berkaitan dengan program usaha pemerataan pembangunan desa. Yang pertama, ada yang namanya PNPM Mandiri, yang kedua Dana Desa, dan yang ketiga BUMDes. Nah, ketiga contoh program usaha pemerataan pembangunan itu akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama, PNPM Mandiri. Untuk pembangunan di pedesaan itu sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 18 Desember 2013. Nah, dalam undang-undang itu akan memberikan desa alokasi dana yang besar dengan indikasi rata-rata 1,4 miliar per desa per tahun.
Nah, program itu dinamakan PNPM Mandiri. Tapi PNPM Mandiri itu berlangsung pada periode kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ketika berganti periode kepemimpinan, PNPM Mandiri itu digantikan oleh nomor 2, yaitu dana desa. Nah, dana desa itu adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota. Nah, itu untuk diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Yang ketiga ada BUMDes. Nah, BUMDes itu singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Desa itu kan menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Nah, karena itu pemerintah terus berupaya untuk mendorong ekonomi desa dengan penyaluran dana desa yang kita bahas sebelumnya dan program ini, program pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari BUMDes itu seperti dalam peraturan Permendesa PDT dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015, yaitu meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Nah, tadi kan kita membahas usaha pemerataan pembangunan di desa. Sekarang kita akan membahas pemerataan pembangunan di kota. Nah, untuk dapat menciptakan suatu kota yang berkelanjutan, diperlukan 5 prinsip dasar menurut Budi Harjo tahun 96, yaitu yang pertama equity atau pemerataan, yang kedua ekonomi, yang ketiga energi, yang keempat engagement atau peran serta, dan yang kelima yaitu ekologi. Pada umumnya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Yang pertama karena faktor penduduk, itu pertambahan penduduk baik secara alami maupun dari migrasi. Yang kedua karena faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat. Dan yang ketiga faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi, dan sistem informasi. Pembangunan suatu kota dan wilayah ditentukan atas 4 aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek fisik, dan aspek lingkungan menurut Widyaningsih tahun 2001. Nah, keempat aspek inilah yang dijadikan dasar kriteria terhadap analisis hierarki proses strategi pembangunan kota. Nah, dari keempat aspek ini dapat dijabarkan lagi menjadi subkriteria. Kriteria yang pertama berdasarkan aspek ekonomi, itu terdiri dari pendapatan daerah atau PAD, pendapatan masyarakat, dan kesempatan kerja. Selanjutnya subkriteria berdasarkan aspek sosial budaya, itu ada 3. Yang pertama kelembagaan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga kesehatan. Dan yang terakhir ada subkriteria berdasarkan aspek fisik, itu ada 3. Yang pertama tata guna lahan, ketersediaan prasarana dan sarana, dan hubungan antar daerah. Nah, materi hari ini telah selesai. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bahas di Google Classroom. Untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, usaha pemerataan pembangunan desa dan kota itu masuk ke dalam program pembangunan nasional. Kemudian perencanaan pembangunan nasional itu diatur dalam RPJP dan RPJM. Kemudian pembangunan wilayah itu memiliki beberapa permasalahan, diantaranya tata ruang dalam kondisi krisis, urbanisasi yang tidak terkendali, dan dampak negatif dari kota metropolitan. Ada beberapa contoh program pembangunan desa, diantaranya PNPM Mandiri, Dana Desa, dan BUMDes. Terakhir, untuk dapat menciptakan kota yang berkelanjutan diperlukan prinsip dasar pemerataan, ekonomi, energi, ekologi, dan peran serta. Nah, itu kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa setelah ini ada lembar kerja yang harus kalian isi untuk penilaian pertemuan hari ini. Jangan lupa juga untuk mengisi absensi melalui link yang telah Bapak bagikan di Google Classroom. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.